Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuridna watin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nurul Risma Amalia, NIM 2119061. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dalam Islam, ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan. Pendidikan itu merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Karena manusia itu di saat dilahirkan itu belum mempunyai apapun. Namun di sisi lain, manusia itu memiliki potensi keseimbangan dalam hidupnya. Maksudnya itu potensi dasar atau fitrah secara berkembang sampai batas maksimal. Menurut Hasan Langgulung, potensi dasar tersebut jumlahnya sebanyak sifat-sifat Tuhan, yaitu seperti jumlah Asmaul Husna yang ada 99 itu sifat atau 99 sifat. Pendidikan itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Selanjutnya itu di dalam konteks Islam, pendidikan juga memiliki 3 kata. Yang pertama yaitu at-tarbiyah, yang kedua al-ta'lim, yang ketiga al-ta'alib. Al-ta'dib. Yang pertama at-tarbiyah. At-tarbiyah itu berakar dari 3 kata. Yang pertama yaitu berasal dari kata robba yarubbu, yang artinya bertambah dan tumbuh. Yang kedua itu berasal dari kata robbiya yarbi, yang artinya tumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga itu berasal dari kata robba yarubbu, yang artinya memperbaiki, membimbing, dan menguasai. Kemudian al-ta'alim secara lugawi atau secara bahasa itu berasal dari kata fi'il sulasi mazid biharfin. Selanjutnya yaitu al-ta'dib berasal dari kata sulasi masjid bihajim wahid. Tadi itu yang pertama itu artinya itu mengajar. Terus maksudnya yang kedua itu artinya mengajar. Terus yang ketiga artinya memberi adab. Kemudian materi yang kedua yaitu pentingnya kita dalam mencari pendidikan atau pentingnya di dalam ilmu pendidikan. Pada awalnya itu pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja kepada anak-anak melalui orang dewasa agar anak-anak itu menjadi bertumbuh menjadi orang dewasa juga. Tujuan jadi seseorang yang tidak mempunyai pendidikan itu bagaikan orang yang sedang berjalan tapi di situ itu gelap atau berjalan pada kegelapan yang sangat gelap. Jadi kalau orang itu tidak mempunyai pendidikan, dia tidak punya masa depan atau perilaku dia itu
tidak bisa diatur kembali. Tujuan kita itu membawa tujuan dalam pendidikan itu, yang pertama itu membawa setiap insan lebih dekat dengan Allah, atau lebih dekat dengan Yang kedua yaitu pengetahuan yang harus berkaitan dengan nilai dan tujuan. Jadi tujuan orang yang mempunyai pendidikan atau mempunyai ilmu itu, yang pertama, kita itu, setiap insan itu lebih dekat, berarti setiap manusia itu lebih dekat dengan Allah. Kenapa lebih dekat? Karena contohnya gini, kita punya ilmu agama, kita bisa membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran setiap hari. Di dalam surat Al-Quran, maksudnya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, satu ayat itu mempunyai 10 kebaikan, dan 10 kebaikan itu juga kita setiap membacanya itu mendapatkan pahala. Jadi contoh yang pertama itu karena setiap insan manusia lebih dekat dengan Tuhan, itu karena kita membaca Al-Quran, jadi kita itu lebih terasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan nilai dan tujuan. Tujuannya itu apa? Salah satu tujuan dari pendidikan itu adalah untuk mendapatkan kebaikan di dunia. Jadi kita sebagai manusia itu, atau khalifat di bumi ini, kita juga harus punya kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan di sini apabila kita mencari pendidikan atau mencari ilmu itu, kita bisa memperbaiki keadaan atau memperbaiki dunia ini. Materi yang ketiga itu dalil Al-Quran tentang pendidikan. Yang pertama yaitu di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu, Zat yang menciptakan. Saya akan menjelaskan maksud dari dari surat ini itu, yaitu bacalah, atau kita itu membaca yang mengajarkan dengan perantaraan kalam. Jadi kita membaca sesuatu itu terus dan kita bisa mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahui. Maksudnya itu kita bisa mengajarkan sesuatu yang kita tahu kepada manusia, kepada orang lain. Terus ada juga ayat Al-Quran di dalam Quran surat At-Toha ayat 12, yang artinya, katakanlah olehmu Muhammad, ya Tuhanku, atau katakanlah wahai Muhammad, engkaulah Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan. Dan ada beberapa hadis juga di dalam ilmu pendidikan ini, tapi teman-teman bisa dibaca sendiri nanti. Terima kasih. Mungkin itu saja paparan makalah dari saya sendiri, dan mohon maaf jika
presentasi saya ini terlambat karena saya tidak tahu atau kurang fokus dengan materi ini atau di dalam pelajaran ilmu pendidikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.